Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 5, Doa Tuhan Yesus. Pembahasan dalam Lukas 11 ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami. Yesus mengajarkan kita memanggil Bapanya Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Ibrani 2 ayat 11. Hati juru selamat itu begitu sedih dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita. Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu, begitu penuh dengan dorongan dan hiburan, bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Inilah yang dikatakan Yesus dalam doanya untuk murid-muridnya. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 23. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman, oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas, telah diliputi kasihnya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Bagaimana kita bisa bimbang dan ragu dan merasa bahwa kita yatim piatu? Untuk kepentingan orang-orang yang telah melanggar hukumlah Yesus mengambil sifat manusia. Dia menjadi seperti kita, agar kita boleh memperoleh kedamaian dan jaminan abadi. Kita mempunyai pembela di surga, dan barang siapa menerimanya sebagai juru selamat pribadi, tidak ditinggalkan seperti seorang yatim piatu untuk memikul beban dosa-dosanya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan Roma 8 ayat 17. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Penghayatan kasih Allah akan membuang sifat mementingkan diri. Dengan memanggil Allah Bapa kita, kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagian dari jaringan besar umat manusia, semua anggota satu keluarga. Dalam permintaan kita, harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita. Tidak seorang pun dibenarkan berdoa minta berkat untuk dirinya sendiri. Allah yang Maha Kuasa, kata Yesus, telah membuat kesempatan bagimu untuk mendekatinya dengan nama Bapa. Simaklah seluruh implikasi yang ada di dalamnya. Tak satu pun orang tua duniawi yang dengan begitu bersungguh-sungguh memanggil kembali anak yang bersalah seperti Dia yang mengundang engkau kembali. Tidak ada perhatian manusia yang penuh kasih yang selalu mengikuti orang yang tak menyesali dosa dengan undangan yang demikian lembut. Allah tinggal di setiap tempat kediaman. Dia mendengar setiap kata yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dipanjatkan, merasakan duka cita dan kekecewaan dari setiap orang, memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada ayah, ibu, saudara perempuan dan saudara laki-laki, teman dan tetangga. Dia mengurus keperluan kita dan kasih, kemurahan hati, serta kasih karunia-Nya senantiasa mengalir untuk memuaskan keperluan kita. Tetapi jika engkau panggil Allah Bapamu, engkau akui dirimu anaknya, untuk dipimpin oleh hikmat-Nya dan untuk menurut dalam segala hal. Mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah, engkau akan menerima rencana-Nya untuk hidupmu. Sebagai anak Allah, engkau akan mempertahankan kehormatan, tabiatnya, keluarganya, pekerjaannya,
sebagai sasaran perhatianmu yang tertinggi. Mengakui dan menghormati hubunganmu kepada Bapamu dan kepada setiap anggota keluarganya akan menjadi kegembiraanmu. Engkau akan bergembira untuk melakukan pekerjaan apa saja, betapapun rendahnya, yang akan cenderung kepada kemuliaannya atau kepada kesejahteraan keluargamu. Yang di surga, Dia yang kepadanya Kristus meminta kita melihat sebagai Bapa kami di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam pemeliharaannya kita dapat beristirahat dengan aman, seraya mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mazmur 115 ayat 3 dan Mazmur 56 ayat 4. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit, doa Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami, Tuhan